I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan NIM 0704062991. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang akhlak sufistik atau sopan santun di pesantren. Nah, untuk selanjutnya yakni membahas tentang 3 poin pembahasan. Yang pertama yakni pengertian akhlak sufistik yang ada di pondok pesantren. Yang kedua yakni contoh perilaku akhlak sufistik, dan yang ketiga yakni implementasi akhlak sufistik. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni tentang pengertian akhlak sufistik. Akhlak merupakan ajaran yang ada dalam agama Islam yang mana biasanya orang Jawa itu menyebutnya dengan tata krama atau budi luhur yang ada dalam diri seseorang. Nah, keadaan budi luhur atau batin yang mewujudkan dalam tingkah laku. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, yakni merupakan akhlak jamak dari khulukun yang berarti pengarai tabiat, adat, dan sebagainya. Sedangkan pengertian sufistik atau tasawuf sendiri merupakan suatu ajaran yang mana akan dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang bersifat abadi. Nah, kaum sufi sendiri nih sebagai pelaku utama dalam sufisme banyak melakukan ibadah dalam rangka hubungan mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh ridho dan perkenannya serta agar mencapai kemakrifatan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa akhlak sufistik ini merupakan suatu pembahasan yang mana menekankan pada pengoptimalan potensi ruhaniyah pada manusia dalam berperilakunya. Nah, untuk poin yang kedua yakni contoh perilaku akhlak sufistik. Perilaku sufistik atau perilaku yang menunjukkan seseorang sufi yang menempuh jalannya disebut juga dengan makomat. Nah, makomat adalah suatu jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dalam Allah. Nah, ada berdasarkan fase yang dilalui baik tobat, warok, zuhud, tawakal, sabar, kerelaan, cinta, makrifat, fana, dan bakok serta persatuan. Yang pertama yakni taubat, yaitu permohonan ampun disertai janji tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua yakni zuhud, yaitu meninggalkan kehidupan dunia dalam hal kemaksiatan atau mengutamakan kebahagiaan di akhirat. Nah, yang ketiga yakni warok, yaitu meninggalkan segala yang bersifat subhat atau tidak jelas halal haramnya. Nah, yang keempat yakni fakir, yaitu tidak meminta lebih dari apa yang sudah diterima. Yang kelima yakni sabar, yakni tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tenang menghadapi cobaan. Yang keenam yakni tawakal, yakni berserah diri kepada qadha dan keputusan Allah. Yang ketujuh, yang terakhir yakni tentang ridho, yaitu tidak berusaha menentang qadanya Allah. Dan untuk penjelasan yang ketiga yakni tentang implementasi akhlak sufistik. Nah, metode implementasi nilai-nilai tasawuf ini dalam pembinaan pesantren yakni melalui proses pengajaran dengan menggunakan 3 tahapan yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Antara lainnya yakni semacam tahalli. Nah, tahalli ini langkah utama yang harus dilakukan dalam akhlak sufistik. Tahalli merupakan upaya untuk membebaskan diri dari keadaan pikiran dan etika yang mengerikan. Salah satu etika hina yang menyebabkan bagian dari etika hina antara lain yakni penghargaan yang berlebihan terhadap usaha bersama. Nah, tahalli ini merupakan fase penyucian atau pengosongan diri dari perilaku tercela, sehingga di dalam pesantren santri dilatih untuk kesabarannya agar para santri dapat mengendalikan amarahnya maupun nafsunya. Nah, yang kedua yakni tahalli, pengisian diri dengan sifat-sifat terpuji, menyinari hati dengan taat lahir dan batin disebut dengan tahalli. Nah, hati yang demikian ini dapat menerima pancaran nurullah
dengan mudah. Oleh karenanya segala perbuatan dan tindakannya selalu berdasarkan dengan niat yang ikhlas, suci dari riya, dan amal ibadahnya itu tidak lain secara mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehabis pembersihan maupun pengosongan diri dari seluruh watak serta perilaku mental yang tidak baik atau disebut tahalli yang sebelumnya, yakni bisa dilalui hingga langkah berikutnya merupakan tahalli untuk pengisian diri dengan seluruh watak, perilaku, dan perbuatan yang baik, berupaya agar dalam tiap gerakan sikap senantiasa berjalan di atas syariat agama. Nah, yang terakhir yakni tajalli dalam rangka pemantapan serta pendalaman modul yang sudah dijelaskan, yakni tahalli ini hingga rangkaian pembelajaran itu disempurnakan pada fase tajalli. Kata ini berarti terungkapnya nur ghaib untuk hati apabila jiwa sudah terisi dengan butir-butir mutiara akhlak serta organ-organ badan telah terbiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang luhur, hingga supaya hasil yang sudah diperoleh itu tidak menurun. Butuh penghayatan rasa ketuhanan. Dengan kesucian jiwa ini barulah hendak terbuka jalur untuk penggapaian Tuhan atau menggapai Tuhan. Jalur ini tidak dapat mungkin tercapainya tujuan itu serta perbuatan yang dicoba tidak dikira perbuatan yang baik. Dan untuk penjelasan yang terakhir yakni kesimpulan dari seluruh pembahasan yang tadi, yakni akhlak sufistik merupakan suatu pembahasan yang mana menekankan pada pengoptimalan potensi ruhania pada manusia dalam berperilakunya. Nah, perilaku sufistik atau perilaku yang menunjukkan seorang sufi yang menempuh jalannya disebut juga dengan makomat. Nah, makomat ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk metode implementasi nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan di pesantren, yakni melalui proses pengajaran dengan menggunakan 3 tahapan yang sudah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, antara lain yakni takhalli, tahalli, dan tajalli. Nah, untuk sekian presentasi yang sudah saya paparkan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah katanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.